Harusnya ketika kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita lebih banyak diam. Kenapa? Karena setan itu nggak bisa mendekat dengan orang yang banyak diam ketika dia mendekat dengan Allah. Nggak bisa dekat setan. Tapi kalau ada orang zikir, ada perkumpulan zikir, yang lain zikir, kita ngobrol. Itu setan dekat tuh. Biarpun gula udbrabinas tetap setan dekat. Dekat? Kenapa? Karena kita ngobrol. Nah, ayo dibiasakan ketika zikir, anak-anak kita, istri kita diajari seperti itu. Jangan sampai kalau zikir itu jangan sampai ngobrol. Jadi semuanya ikut zikir. Itu kalau zikir berjamaah. Kalau zikir di rumah sendirian, ya setidaknya zikir terus sampai selesai. Jangan ada diselesai dengan pembicaraan. Kemudian apa lagi? Adabnya kita ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sukunul jawarih, tenangnya anggota tubuh, tenang. Usaha untuk tenang. Berusaha untuk tenang, tidak kerusak-kerusuk, bingung ke sana, bingung ke sini. Nah, jangan. Pikirannya ke sana kemari, jangan. Tenang. Harus tenang, betul-betul tenang. Menikmati zikirnya. Menikmati zikir yang kita baca. Wa mubadaratul amri, dan juga adabnya kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mubadaratul amri, yaitu langsung mengerjakan tanpa ditunda-tunda, baik perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Berusaha semaksimal mungkin ketika waktunya sholat duha, sholat. Ketika waktunya sholat 5 waktu, langsung sholat. Dengan adzan langsung sholat, tanpa ditunda-tunda. Ini adabnya ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ditunda-tunda. Wastinabun nahyi, dan juga yaitu meninggalkan daripada maksiat, meninggalkan daripada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hal yang makruh, lebih-lebih hal yang haram. Yang makruh diusahakan untuk ditinggalkan. Kalau nggak bisa, minimal yang haram dulu. Minimal yang haram. Yang makruh nggak bisa ditinggal, udah yang haram dulu sudah, nggak apa-apa. Bertahap. Sama kayak orang mau berhenti ngerokok. Biasa ngerokok 1 hari 2 bungkus. Biasa 1 hari 2 bungkus, 3 bungkus, kemudian disuruh berhenti sama dokter karena penyakit mungkin. Untuk berhentinya kan bertahap, tidak mungkin langsung berhenti. Seperti itu. Nah, seperti itulah ketika kita mau meninggalkan maksiat. Jadi bertahap, meninggalkan maksiatnya bertahap. Biasanya gibahnya, ngerasani orang itu 2 jam, 3 jam, maka dikurangi 1 jam. Biasanya kalau duduk itu biasa gibahin orang 3 jam, dikurangi sampai sama sekali sudah tidak lagi ngerasani orang. Memang paling enak tuh duduk ngerasani orang tuh paling enak. Apalagi kalau ditemani kopi sama rokok. Itu ngobrol tuh, gibahin orang itu paling enak sudah itu. Kalau nggak gibah tuh rasanya kayak kurang mantep gitu, ya. Seperti itulah. Maka ketika kita meninggalkan maksiat, bertahap kita tinggalkan. Bertahap. Maksiat apapun itu, baik maksiat zahir ataupun maksiat batin. Wakilatul i'tiradi 'alal qadari, dan tidak berpaling daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apapun yang Allah tentukan kita terima. Apapun yang Allah tentukan kita terima dengan ikhlas. Dikasih rezeki sama Allah 10.000 selama 1 hari, alhamdulillah. Dikasih keuntungan 100.000 sama Allah dalam sehari, alhamdulillah. Jadi terus syukuri. Jangan menentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya dikasih 100.000 keuntungan saya? Kenapa keuntungan saya kok tadinya sekian kok turun?
omsetnya. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Perbaiki dulu, berarti ada yang salah di dalam diri kita ini. Itu. Harus apa? Adamul i'tiradi, qillatul i'tiradi alal qadar. Tidak berpaling ataupun tidak berpaling atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tentukan terima. Itu aja. Allah kasih musibah ini, sabar, terima. Jangan tanya kenapa saya ditabrak padahal saya sudah hati-hati. Kenapa rumah saya kebakaran padahal saya sudah hati. Jangan tanya kenapa. Syukuri dan sabar. Hadapi dan dengan kesabaran. Dan memang ngomongnya gampang ya. Ngomongnya ini gampang, tapi prakteknya susah. Tapi setidaknya kita belajar untuk menata hati. Gitu. Kenapa saya kok dikasih miskin terus? Tidak kaya-kaya. Sudah usaha, kerja, ngelamar sudah kerja sampai 3 tempat saya kerja. Tapi tidak kaya-kaya. Masih miskin aja. Itu. Itu. Jadi harus sabar sambil kerja keras, di samping itu pula sambil berdoa, bersabar. Karena dengan sabar insya Allah berikan jalan keluar. Kemudian apalagi wadawamud dzikir, dan selalu berzikir. Selalu berzikir. Inilah ciri seorang hamba ketika dia mendekat dengan Allah. Selalu berzikir. Di mana saja dia berzikir. Mau naik kendaraan, habis starter motor, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa naik kendaraan ini yang susah, yang sudah lupa kadang-kadang, padahal kita masih kecil mungkin sudah belajar itu. Biarpun cuma keluar dari rumah ke sini baca. Masuk masjid, bismillah, Allahumma inni as'aluka apa? Doa masuk masjid? Allahumma inni as'aluka apa itu? Abwaab rahmatik. Abwaab rahmatik. Itu masuk masjid. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka abwaab fadlik. Jadi kalau masuk masjid pakai kaki kanan baca dzikir Allahumma inni baca doa Allahumma inni as'aluka abwaaba rahmatik. Masuk minta rahmat, keluar minta rezeki. Minta rezeki. Itu sudah diatur sama Nabi. Enak, tinggal kita ikutin aja kata Nabi. Tapi tetap sambil usaha. Kalau cuma doa tok enggak ada usahanya ya podo bae, jadi tetap harus ada usaha. Mau masuk bahkan masuk pasar nih ada dzikirnya. Masuk pasar ini, di pasar itu kan tempatnya maksiat itu semua terkumpul di situ. Yang ngurangin timbangan, yang copet dan lain sebagainya. Intinya pertemuan antara laki-laki dengan perempuan dan lain sebagainya. Di pasar itu tempat maksiat itu. Setannya banyak di situ. Itu ada zikirnya, Nabi udah ajar. Apa tuh? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada zikirnya itu. Itu masuk pasar. Masya Allah. Masuk masjid ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya. Itulah kita kalau mau mendekat dengan Allah dengan selalu dawamud dzikir. Dawamud dzikir. Selalu dzikir. Selalu ingat kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wa mulazamatul fikri. Mulazamatul fikri, selalu berfikir. Berfikir apa? Berfikir fi nikmatillahi ta'ala wa fi jalalihi ta'ala. Berfikir tentang nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu berfikir, ya Allah kasih nikmat begini banyak. Tadinya saya tidak punya rumah, saya ngontrak, sekarang sudah punya rumah sendiri. Saya bangun dari mulai awal sampai bisa berdiri. Alhamdulillah. Berfikir nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita.
Tadinya kita belum punya motor, alhamdulillah sudah punya motor. Tadinya kita nggak punya mobil pribadi, sekarang sudah punya mobil. Disyukuri semuanya. Diingat-ingat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, diingat-ingatnya untuk disyukuri. Tadinya kita nggak punya pekerjaan, sekarang alhamdulillah udah punya pekerjaan. Sudah ada penghasilan sedikit, walaupun belum banyak, tapi alhamdulillah ada pemasukan untuk makannya anak saya dan istri saya. Terus begitu berpikir atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang hamba harusnya seperti itu di hadapan Allah. Jadi berzikir itu bukan cuma ketika kita setelah sholat dan di dalam sholat, bukan. Di setiap keadaan kita berzikir. Di setiap keadaan kita berpikir. Berpikir terus. Ini bagaimana ya, ini ya. Ini bagaimana? Terus berpikir terus, berpikir sambil diusahakan untuk dilaksanakan. Nikmat Allah begini banyak, disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Adabnya seorang hamba ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, itsarul haqqi. Dia mendahulukan kebenaran, wa taqdimuhu 'alal batil, mendahulukan kebenaran atas kebatilan. Jadi kalau ada dua perkumpulan pertama perkumpulan yang benar, perkumpulan kebenaran, yang kedua perkumpulan kebatilan, maka kita wajib datangi yang kebenaran. Contohnya apa? Nih, kayak sekarang ini nih. Majelis yang suci ini. Saya bilang ini majelis suci. Kenapa? Karena di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar untuk menata hati. Di antara waktunya sangat mulia waktunya. Waktunya adalah bainal maghrib wal isya. Di antara maghrib dan isya. Ini waktu yang sangat diperhatikan oleh para alim ulama terdahulu. Mereka tuh kalau sudah datang waktu maghrib, adzan maghrib, kesibukan apapun mereka tinggal. Mereka fokus sholat maghrib berjamaah di masjid, kemudian mereka berzikir, ngaji Quran, sholawat sampai adzan isya. Adzan isya, sholat isya, baru pulang, baru istirahat, baru makan, kumpul dengan keluarga, begitu. Itu mereka yu'azzimunal waqt bainal maghrib wal isya. Betul-betul mengagungkan waktu antara maghrib dan isya. Nah sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita ini bainal maghrib wal isya nonton TV. Anaknya disuruh ngaji, ayo nak ngaji nak, tapi orang tuanya nonton di TV. Ya, ayo nak ngaji, sholat nak, kamu sholat, ayo ngaji sama ustaz sana, sama Habib sana, tapi di rumah nonton TV. Nah ini susah sudah. Kalau dulu didikan ibu saya, almarhumah ibu saya itu kalau ngedidik saya dulu, ayo ngaji. Jadi ibu saya ikut ngaji. Ibu saya tuh ikut ngaji. Ayo ngaji. Dikumpulkan empat-empatnya dikumpulkan, tiga-tiganya dikumpulkan. Saya bersaudara 3 orang, 4 orang saya bersaudara. Tapi sewaktu saya masih kecil ada 3 orang waktu itu dikumpulkan semua. Ayo ngaji. Ibu saya ngaji juga. Ayo ngaji. Tadarus Quran. Saya masih kecil waktu itu, masih umur kelas 6 SD. Saya masih ingat sekali itu. Ini didikan seperti itu. Jadi ngedidik anak-anaknya harus seperti itu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidikan pertama seorang anak. Nah itu. Jadi mana-mana masuk gitu. Saya tanya, kenapa kamu tidak ngaji? Iya Bib, orang tua saya nonton TV. Loh, terus kamu tidak ngaji kenapa? Ya iya Bib, saya mau ngaji gimana coba? Orang tua saya nonton TV. Loh, ya kamu jangan ikut-ikutan nonton TV, saya bilang begitu. Itu. Saya Bib disuruh sembahyang, tapi orang tua saya ke ladang, kemana, itu jalan-jalan itu. Ya saya mau ngaji ya malas Bib, katanya. Bilang begitu, anak-anak kan polos. Anak-anak itu kan lillahi ta'ala, tidak mungkin dia mau bohong anak-anak itu. Gitu. Jadi kita ini jangan sampai salah mendidik itu. Jangan sampai salah mendidik. Kadang-kadang di tempat ngaji udah dididik sama ustadz-ustadznya, dididik dengan pendidikan yang bagus, tapi di rumah rusak lagi.
dengan pendidikan orang tuanya. Ini penting bagi orang tua untuk belajar ilmu agama. Apalagi sebelum nikah, belajar ilmu agama dulu. Ilmu-ilmu pernikahan, ilmu dalam mendidik anak gitu. Penting juga itu ternyata. Nah, ini seperti itulah. Jadi mendahulukan yang baik daripada yang batil. Majelis seperti ini majelisnya singkat. Saya bilang majelis ini majelis paling enak. Kenapa? Waktunya sebentar. Antara maghrib dan isya diisi dengan betul, isinya luar biasa, karena yang kita bahas ini adalah tentang adab-adab atau tata krama. Ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, bisa kita edukasikan kepada anak-anak kita. Ayo, kalau mau makan pakai tangan kanan, ayo tangan kanan pakai tangan kanan, cuci tangan. Gitu. Saya makan, jangan diajari pakai sendok, pakai tangan. Kecuali pakai gua ya, yang pakai gua baru. Itu. Dididik seperti itu. Dulu saya di rumah itu almarhumah ibu saya itu ngajarinya pakai tangan. Nggak ada itu pakai sendok. Jadi di rumah nggak ada sendok. Sendok semua ditaruh di rumah bibi saya. Ngedidik sunnah sampai seperti itu. Dididik betul-betul gimana caranya supaya anak-anak ini tumbuh kembangnya tuh menjadi anak-anak yang cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Cinta kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarin dari. Jadi kalau masih kecil dibisikin di telinganya si anak itu. Apa itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biarpun bapaknya tidak fasih tapi harus dicekokin begitu telinganya. Biar ada nama tauhid yang ada dalam telinga si anak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu bangun tidur. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Biarpun masih bayi, diajarin begitu. Karena telinganya mereka ini mendengar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Telinganya anak bayi itu dia mendengar. Cuma tidak bisa ngomong aja dia. Itu aja. Tapi dia dengar. Jadi sampaikan saja yang betul-betul. Sampaikan saja di telinga si anak itu. Bisikin di telinganya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, baru digendong. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sambil digendong dibacain sholawat. Itu. Jangan nina bubu oni. Ini sudah. Hanya si anak jadi nina bubu beneran. Hanya jadi ketika dia besar dia ngajarin anaknya begitu nina bubu sampai keturunannya nina bubu semua. Harus jangan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Banyak qasidah-qasidah yang lain kan banyak. Salatullah salamu itu. Daripada itu enggak asik, enggak, kurang keren itu. Sholawat itu kurang keren. Bila perlu nih goyang dompet itu. Iya tuh. Bagaimana coba bagi anak tumbuh kembangnya jadi seperti itu. Jadi senangnya lagu-lagu, bukan sholawat akhirnya. Semua tergantung dari pendidikan dari orang tua. Ya saya belum punya anak ya, jadi saya tidak tahu bagaimana cara mendidik anak yang benar. Dan belum tentu saya bisa berhasil ngedidik anak, itu belum tentu juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua ini diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mendidik anak kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian wal iyasu minal khalqi. Adabnya kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah memutus harapan dari makhluk. Enggak ada harapan sedikit pun dari makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya berharap kepada Allah. Jalin mitra boleh. Jalin mitra, jalin bisnis dengan mereka, jadi mitra kerja boleh. Enggak masalah. Enggak masalah. Nabi itu punya mitra kerja juga Nabi. Ada. Nabi punya mitra kerja itu ada. Jangan dikira Nabi itu tidak ahli kerja. Nabi itu kerja. Nabi kerja. Nabi dulu waktu masih muda, masih anak-anak, sudah kerja apa? Mengembala kambing. Dikasih rezeki sedikit, ini terkasih. Jadi orang yang nitipkan kambingnya sama Rasulullah itu dikasih, Rasulullah itu dibayar itu. Bukan sekedar menitipkan kemudian dibawa pulang kemudian nggak dikasih duit, enggak, dikasih. Ada gajinya. Kemudian apa lagi? Nabi dagang, membawa dagangannya Siti Khadijah. Nabi dagang. Sistem dagangnya Nabi bagaimana? Sistem dagangnya Nabi itu
Nabi bilang ini modalnya sekian. Modalnya dari bos saya sekian. Saya ambil untungnya sekian. Itu. Jadi terserah kamu mau bayar berapa. Yang penting saya sudah jujur. Ini untuk keuntungannya sekian, saya ambil untungnya sekian, modalnya sekian. Modalnya 100.000, saya ambil untung saya jual sekian. Saya jual 120 misalnya contoh. Saya jual 120, 20.000-nya buat saya. 100.000 yang 20.000 buat saya, yang 100.000-nya buat bos saya yang punya barang ini, kayak gitu. Jadi begitu. Itu sistem dagangnya Nabi. Jadi setiap Nabi dagang itu habis semua barangnya, laku semua terjual. Itu sistem dagangnya Nabi. Kalau di sini kan dibuat mainan, ya. Bilang ini dari bos sekian, ternyata ngeletek, ternyata bohong, gitu. Padahal sudah ditambah-tambahin itu. Jadi nggak ada harapan, tidak ada harapan sedikit pun terhadap manusia. Harapannya hanya Allah. Harapan hanya Allah, ibadah harapannya hanya Allah. Salat duha, salat 5 waktu, harapannya hanya Allah. Enggak ada harapan lain. Harapan hanya Allah. Wal khudu' tahtal haibah ma'allah. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia dengan khudu', dengan tawadhu hatinya, bukan tawadhu dirinya, bukan. Ada rendah diri, ada rendah hati. Ini yang dimaksud tawadhu di sini ini adalah rendah hatinya, bukan rendah dirinya begini. Ini tidur namanya, menghinakan diri, tidak boleh. Tidak boleh menghinakan diri, itu tidak boleh, tidak boleh. Kita ini manusia dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Allah Taala berfirman, kami sudah memuliakan anak manusia. Jadi yang tawadhu itu hatinya, tidak boleh diri ini anggota tubuhnya yang tawadhu, bukan itu. Hatinya yang tawadhu. Jadi tawadhu dengan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wal inkisar tahtal haya'i min Allah taala li taqsirika fil ibadah. Hatinya merasa pecah, merasa banyak dosa, merasa malu bahwa kita dalam ibadah selalu banyak kekurangan. Mungkin dalam ibadah sholat kita mungkin banyak kurang hadir. Kadang-kadang kalau sholat itu mikir macam-macam, cicilan motor lah, cicilan ini belum selesai lah, ada masalah keluarga lah, masalah ini, masalah bisnis lah, pokoknya macam-macam lah masalah itu. Kalau sholat itu kadang-kadang hadir dalam sholat. Jadi kalau barang hilang, kalau sampean ini panjenengan barangnya ada yang hilang, udah ambil wudhu sholat, nanti ingat sendiri. Itu diingetin sama setan itu, diingetin dia. Nanti barangmu di sana itu, nanti tiba-tiba ingat sendiri itu. Obatnya cuma sholat obatnya. Itu. Jadi kalau barang hilang apapun itu, memang begitulah. Untuk menuju Allah itu harus dengan berbagai cara. Menuju Allah itu harus berbagai cara. Ada yang dengan lari, ada yang dengan merangkak, ada yang dengan bahasa ngesot, ngesot. Itu. Memang begitulah. Berbagai cara kita bagaimana supaya dekat dengan Allah. Sholat gimana caranya supaya bisa khusyuk? Kalau lapar makan dulu sebelum sholat. Karena lapar itu bisa menghambat, bisa mengganggu. Lapar itu bisa mengganggu kalau kita sholat itu bisa nggak khusyuk. Makanya sebelum maghrib makan dulu. Habis itu sholat. Itu kalau laparnya sebelum maghrib. Kalau laparnya sebelum asar makan dulu. Habis makan baru sholat asar. Intinya kita jangan sampai ada setan ini masuk di dalam celah hidup kita. Jangan sampai setan itu masuk dalam celah hidup kita. Karena pintar sekali setan itu. Setan itu paling pintar dan paling alim daripada kita yang paling alim. Di antara kita kalau ada yang merasa paling alim, maka setan paling alim. Itu. Kenapa? Karena setan itu dulu dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin para malaikat. Iblis itu. Setan iblis itu dulu namanya Azazil.
sebelum dilaknat, namanya azazil. Makanya kita jangan sampai di dalam hati kita terganggu dengan godaan-godaan setan. Maka kita harus cari celah gimana supaya kita nggak kena goda oleh setan. Kadang-kadang setan nyuruh kita untuk marah, untuk marah. Itu, enggak sulit sama itu setan begitu, nyuruh kita untuk marah. Nah, maka berusaha bagaimana caranya jangan marah, tanggapi dengan baik, harus dilawan. Kalau setan nyuruh kita sabar, maka kita harus marah. Sabar Fatir, jangan usah marah, enggak apa-apa, cuma begitu saja. Balik harus marah. Kenapa? Karena kita harus melawan setan. Itu. Marah tapi ya bukan marah sampai yang bagaimana enggak. Marah dalam artian tegas. Wasukunu an khiyalil kasbi thiqatan bidzamani. Ketika kita berhadapan dengan Allah, maka kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah pasti menanggung rezeki kita. Itu. Kita percaya bahwa Allah sudah menanggung rezeki kita. Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad mengatakan dalam qasidahnya, dalam nasihatnya, beliau mengatakan qadzamin ta'ala birrizqil qawam fil kitabil munzal nuran lil anam. Allah itu sudah menanggung rizki hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang taat. Yang maksiat aja dikasih rezeki sama Allah, yang fasik aja dikasih rezeki sama Allah. Kalau kita mendekat dengan Allah kok nggak dikasih rezeki, itu kan lucu namanya. Nggak mungkin itu. Setiap hari Allah kasih rezeki, banyak rezekinya. Rezeki apa? Rezeki mata bisa melihat, rezeki tangan bisa bergerak. Rizki mata bisa mengedipkan begini nih, kelopak mata bisa kedip, itu adalah rizki dari Allah, ya kan? Rizki tidak harus melulu uang, enggak, tapi ketenangan jiwa juga rizki. Qadzamin ta'ala birizqil qawam fil kitabil munzal nuran lil anam. Allah Ta'ala sudah menanggung rizki seorang hamba, suatu kaum, sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Apa bunyi ayatnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun di dunia ini kecuali Allah sudah menanggung rizkinya masing-masing. Jadi tanggung rizkinya Allah. Tinggal kita mau bersyukur, mau berusaha. Di samping usaha ada disambung dengan doa. Fariḍah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk ridho dengan ketentuan pemberian rizki yang Allah berikan. Wajib hukumnya. Wasuhtu haram, dan haram hukumnya bagi kita murka, tidak terima dengan rizki yang Allah sudah tetapkan. Udah syukur, punya gaji 1 juta, alhamdulillah, disyukuri, alhamdulillah masih ada rezeki. Daripada tidak ada sama sekali. Wataknya manusia itu apa? Selalu kurang. 1 juta kurang, cari lagi. 10 juta kurang, 10 juta masih cari lagi. 1 miliar kurang. Pokoknya kita mencari lagi sampai dapat. Maka tidak ada yang bisa memuaskan hati manusia kecuali apa? Kecuali nanti kalau sudah masuk dalam kubur. Kalau sudah masuk dalam kubur, maka sudah pasti apa? Puas. Sudah tidak ada lagi keinginan untuk mencari dunia. Seperti itu. Kenapa? Karena sudah puas. Nanti di alam kubur baru dia tidak ada pikiran untuk mencari dunia. Tapi selagi masih hidup, tetap akan pikiran dunia. Saya harus cari duit. Pokoknya saya harus cari duit. Terus saya cari duit sampai saya kaya raya. Kalau bahasanya itu kalau di kota, saya nanti kalau sampai kaya raya, saya mau beli apartemen lah, mau beli apalah. Nah, itu. Jadi dalam Al-Quran tadi yang disampaikan oleh khotib Jumat tadi siang apa? Dalam surat Al-Humazah apa? Bunyi ayatnya itu. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
Itu. Mereka selalu mengumpulkan harta. Setelah dikumpulkan, dihitung-hitung lagi. Dapat untung berapa ini hari ini nih? Wih, banyak ini untungannya ini. Wes, besok cari lagi, kumpulkan lagi, hitung lagi. Terus begitu, nggak ada. Terus waktunya diisi dengan begitu terus. Jama'a amalan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa saya ini karena duit saya banyak, waduh, berarti saya hidup ini lebih lama lagi. Lebih lama lagi hidup saya berarti. Kenapa? Karena duit saya banyak. Duit saya banyak. Dia mengira bahwa dia hidup selama-lamanya di dunia. Ternyata apa? Ternyata pasti mati, dimakan sama tanah, di alam kubur, belum tentu selamat. Apakah bisa masuk surga dengan amalnya ataukah tidak? Maka bagaimana cara memutar daripada rizki yang Allah sudah berikan? Maka paling bagus adalah sedekah. Kembali lagi ke sedekah. Karena orang yang sudah meninggal pun di dalam Al-Quran dikatakan nanti kepingin hidup lagi, tapi bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, bukan untuk umroh. Untuk apa? Sedekah. Gak ada lain. Sedekah. Cuma itu aja pikirannya. Ya Allah, kalau seandainya Engkau hidupkan aku lagi nih, kasih kesempatan aku hidup lagi nih, aku mau sedekah. Sedekah. Kenapa? Karena dia sudah melihat dengan basirohnya, dengan mata batinnya, dia sudah melihat ini. Sudah dibuka sama Allah hijabnya nih, ketika dia meninggal, dibuka hijabnya sama Allah. Nih pahalanya sedekah seperti ini. Ini pahala sholatmu begini, pahala ngajimu, pahala ini, pahala ini, pahala ini. Nah, ini pahala apa ya Allah yang paling banyak ini? Oh, ini pahala sedekahmu. Pahala sedekahmu itu yang paling banyak gitu. Ya Allah, kasih hidup saya lagi ya Allah supaya saya bisa sedekah. Itu sedekah ini sedekah tazidul fil umur. Dikatakan sedekah itu bisa menambah umur kita. Bisa menambah umur. Artinya bisa panjang umurnya dengan sedekah. Jadi kalau kepingin panjang umur, tambah rezeki, sedekah. Sedekah tidak harus banyak. Latih dulu dari berapa? 10.000 tiap bulan. Setiap bulan saya 10.000 taruh di kotak amal. Atau enggak setiap minggu 10.000. Nanti naik lagi, sudah istiqomah, naik lagi 1 bulan 50.000. Sudah istiqomah tiap bulan 50.000, naik lagi berapa? 70.000 atau 60.000 kalau belum ikhlas 60.000, tidak apa-apa. Sambil nata hati dibiasakan. Terus kalau memasukkan uang ke dalam cadangan, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat sedekah. Sedekahnya untuk siapa? Untuk orang tua saya yang sudah meninggal atau keluarga saya yang sudah meninggal. Sebutkan namanya fulan. Itu nyampe pahalanya ke sono. Yang di sana mendoakan yang kita ini yang sudah meninggal, yang masih hidup, yang sedekah untuk mereka. Gitu. Mereka mendoakan, ya Allah, mereka sudah memberikan pahala kepada saya, panjangkan umur dia ya Allah. Ya doanya orang yang sudah meninggalnya makbul. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah mereka. Kalau kita ini kan bainal qabuli wa raddiha. Kalau kita ini hamba-hambanya Allah ini, kita ini yang masih hidup, bainal qabuli wa raddiha. Itu di antara diterima dan ditolak. Doa kita ini, setiap kita doa habis sholat itu antara